Baik teman-teman, sekarang saya sudah bersama Bapak Rizky selaku pembudidaya ikan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Hera Hardianti selaku pembimbing Leksam 2025 di SDN Cikatul. Di sini saya bertugas untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk saya wawancarai? Oke, silakan Bu, saya harus. Baik. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan Bapak siapa? Nama lengkapnya Pak? Perkenalkan ya, nama saya Gumilar Rizky Putra, biasa dipanggil Pak Rizky. Rizky. Sejak kapan Bapak bekerja sebagai pembudidaya ikan? Awal mula saya membudidayakan ikan dari tahun 2021 sampai sekarang. Oh iya. Mengapa Bapak memilih bekerja sebagai pembudidaya ikan? Karena yang pertama menurut saya di bidang ini sangat mudah, ya. Yang kedua, prospek perekonomiannya ke depannya itu sangat menguntungkan. Jadi saya memilih bidang tersebut. Jenis ikan apa aja sih Pak yang Bapak budidayakan? Ikan hias yang saya budidayakan sebenarnya 3 jenis ya. Satu ada jenis ikan moli, yang kedua ada ikan plati, yang ketiga ada ikan gapi. Jadi 3 jenis ikan yang saya budidayakan. Mengapa Bapak memilih jenis ikan tersebut untuk dibudidayakan? Karena menurut saya ketiga jenis ikan ini mempunyai peluang keberhasilan yang sangat tinggi ya. Mungkin sebesar 90% kalau membudidayakan ikan ini akan berhasil. Jadi lebih mudah ya gitu. Nah, itu betul. Jadi lebih mudah. Nah, kalau proses pembudidayaannya seperti apa Pak? Dari awal sampai besar ikannya itu seperti apa? Oke, jadi pertama kita harus tentunya membeli bibit dulu ya. Membeli bibit ikan tersebut. Sudah kita punya bibit, lalu kita siapkan tempat untuk ikan tersebut berbudidaya. Untuk berkembang biak maksudnya ya. Iya. Udah disiapkan tempat, diisi air. Nah, ketika sudah diisi air, diamkan dulu selama sehari. Jangan langsung dimasukkan ikan karena nanti pH airnya belum stabil dan bisa menyebabkan kematian pada ikan. Setelah didiamkan, lalu kita masukkan saja jantan betina perbandingan 1:1 dimasukkan dalam tempat atau kolam tersebut. Nanti beberapa bulan atau beberapa minggu beranak, nah kita anakannya tinggal dipisahkan ke tempat yang baru. Nah seperti itu, kalau udah besar tinggal dijual. Jadi mudah sekali sebenarnya. Sangat mudah ya. Kemudian, nah berbicara tadi prosesnya kan, tentu ada alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan seperti apa yang digunakan itu? Yang pertama mungkin kita harus punya tempatnya dulu ya. Kalau tadi kan saya pakai kolam terpal ya. Kolam terpal ukurannya bebas, boleh 2x1 atau 1x1 itu tergantung lahan yang kita punya. Tempat, kolam, terus peralatan berupa mesin. Mesin itu untuk supaya ikan lebih sehat gitu ya. Yang ketiga ada aerator untuk menambah oksigen di dalam air. Yang terakhir mungkin ada akuarium. Nah, akuarium ini berfungsi satu untuk karantina ikan, yang kedua juga untuk display ikan. Jadi ketika misalkan ada pembeli ke tempat kita bisa melihat ikan dalam akuarium. Oh iya, betul sekali. Nah, kalau hal yang menjadi faktor pendukung Pak, itu apa? Yang pertama mungkin kalau berbicara budidaya, apalagi makhluk hidup itu ya, yang pertama itu harus ketelatenan ya. Kita sebagai pembudidaya harus telaten dan juga ulet, itu kunci utamanya. Kalau kita telaten dan ulet, insya Allah kita akan berhasil dalam usaha budidaya ikan ini. Keuletan ya? Ya betul, keuletan. Menjaga kebersihan air, kesehatan ikan dan sebagainya. Boleh sedikit bergeser ya Pak ya, topiknya. Ini mau tanya tentang sumber modal. Sumber modal yang digunakan berasal dari mana Pak? Kalau dulu saya memulai budidaya ikan ini dari uang tabungan saya, sebenarnya nggak terlalu besar ya, sekisaran 500.000 untuk membeli bibit dan peralatannya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya berkembang, dimulai dari tadi 500.000 tersebut berkembang sampai sekarang. Kemudian tentang tata kelola budidaya sehingga menjadi sebuah pekerjaan yang menguntungkan itu bagaimana Pak? Tata kelolanya mungkin yang pertama kita harus tentunya mengerti cara membudidayakan ikan tersebut. Kenapa harus mengerti? Karena biar si ikan tersebut bisa siap dijual dari kecil sampai besar. Tentunya bagaimana cara merawat ikan tersebut dan sebagainya. Yang kedua,
kita harus bisa bagaimana cara menjual ikan tersebut gitu nih, biar menjadi pundi-pundi uang. Jadi ada dua sebenarnya poin penting. Satu, cara merawat ikannya, yang kedua cara menjualnya. Nah, berhubungan dengan menjual nih, pemasarannya kemana Pak? Oke, cara menjualnya sebenarnya ada dua cara. Satu online ya, kedua offline Bu. Kalau misalkan online, kita bisa tawarkan lewat media sosial, lewat WhatsApp, dibuat status, di foto atau di video ikannya. Yang kedua lewat Facebook, lewat Instagram. Kalau offline kita bisa door to door ke toko ikan langsung menawarkan kepada si pemilik toko, ataupun juga saya seringkali dapat pelanggan itu yang langsung datang ke tempat sini mungkin karena dari mulut ke mulut ngasih tahu mungkin ya langsung datang ke tempat sini. Oke. Kemudian kan sudah dijual nih, total pendapatan yang diperoleh setiap bulannya itu berapa Pak? Oke, kalau keuntungan mungkin ya ini kira-kira sebenarnya saya itu belum pernah merincikannya pendapatan, cuman perkiraan antara 1,5 juta sampai 2 juta lah. Itu hitungan kasarnya seperti itu. Kasarnya seperti itu. Selama menjadi pembudidaya nih Pak, mungkin ada suka dan dukanya ya Pak ya? Tentunya. Suka dan dukanya seperti apa Pak? Kalau sukanya mungkin ya ketika saya bisa menjual hasil budidaya saya gitu ya, merawat dari kecil sampai dewasa dan bisa terjual, nah itu mungkin menjadi suka gitu ya, karena menjadi apa namanya, menjadi uang, menjadi uang. Ya, tentu ya. Kalau dukanya itu mungkinnya ketika ikan tersebut udah kita rawat dari kecil ya, dan mau dijual, ikan tersebut tiba-tiba mati. Dan kedua mungkin waktu dulu pernah saya pengalaman mau menjual ikan di perjalanan, ikan tersebut mati. Nah itu mungkin pengalaman yang sangat duka menurut saya. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bagi saya untuk diwawancarai. Semoga ilmu yang Bapak berikan menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Baik teman-teman, sekian wawancara saya bersama Bapak Rizky selaku pembudidaya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.